Halo semuanya, terima kasih buat kamu yang masih menonton channel saya sampai detik ini. Buat teman-teman subscriber lama saya yang dimana selalu menunggu video saham sebenarnya ya. Tapi ya ginilah ya, hari ini saya banyakan sharing seputaran gold, forex ya, Ya, tapi intinya kan kita sama-sama mencari cuan di sini. Ya, mudah-mudahan sih teman-teman yang terinspirasi atau bahkan dapat ilmu dari video scalping saham saya 3 tahun 4 tahun lalu itu sudah profit yang konsisten sekarang. Dan kalaupun teman-teman masih fight di market seperti saya ya, jadi walaupun saya tidak share kontennya di YouTube, tapi secara personal saya juga masih scalping saham teman-teman. Jadi tolong buat yang sering DM, beliau nggak scalping saham lagi. Masih saya scalping, cuma saja nggak dikontenin lagi. Dan di video kali ini saya akan membagikan apa saja kesalahan saya selama saya awal belajar trading scalping di saham, di forex, di kripto mungkin. Ya, jadi ini dia. Yang pertama, kesalahan saya yaitu adalah saya tidak bersyukur. Jadi tidak bersyukur di sini adalah ketika awal saya belajar itu ternyata di tahun 2021 awal belajar scalping, terutama scalpingnya itu bareng dengan Mas Bekti Sutikna di Padepokan BTS di Jogja. Itu sebenarnya saya sudah bisa dibilang ya profitnya udah cukup, kayak udah tanda kutip tuh udah enak banget sebenarnya dari segi profit. Kita udah paham nih apa yang kita lakukan. Tapi ternyata tidak bersyukur, yang saya lakukan itu lebih ke arah ya saya selalu merasa wah ini kurang nih gitu loh. Karena apa? Karena yang saya lihat atau dimanapun ya itu orangnya lebih banyak profitnya, orang-orang lain lebih banyak profit. Jadi ya saya nggak pernah bersyukur, dirasa kurang. Oh dapat sehari 1 juta, wah kurang nih. Habis itu naik ke dapat 5 juta nih sehari ini, wah masih kurang. Jadi selalu tidak bersyukur ya. Jadi itu secara nggak langsung ternyata mengganggu trading kita teman-teman ya. Jadi ini kesalahan pertama saya ya, dimana yang paling simpelnya itu adalah tidak bersyukur. Nah, dan kemudian kesalahan kedua saya adalah terlalu percaya diri atau overconfidence. Dimana di sini yang sering saya alami adalah saya terlalu yakin, saya terlalu pede. Ya, kalau yakin nggak apa-apa sih ya. Ini terlalu pede. Terlalu pede itu biasanya terjadi ketika kita nih profit terus nih. Secara Senin profit, Selasa profit, Rabu profit, Kamis profit. Nah, Jumat nih. Nah, tiba-tiba hilang semua profitnya karena kita yakin wah ini kita pasti bisa profit, orang kita udah berturut-turut 4 hari profit. Nah pokoknya terlalu percaya diri itu biasanya membunuh tradingan saya atau membuat tradingan saya jadi hancur. Dan kalaupun misalnya nggak dalam 5 hari, bahkan kalau waktu zamannya trading saham itu bisa aja sesi 1 saya profit, sesi 2 kepedean, terlalu pede, terlalu yakin, terlalu berani, terlalu ya akhirnya semuanya terlalu, ya udah ambles juga tuh sesi 2. Jadi sesi 1 profit, sesi 2 habis profitnya, bahkan bisa loss. Dan kemudian kesalahan saya yang ketiga itu adalah selalu take profit kecepatan. Ini khususnya di saham di awal-awal saya belajar. Kalau teman-teman lihat di video-video saya yang 3 tahun lalu tentang scalping itu pasti pendek-pendek banget. Ya memang tidak ada yang bisa disalahkan karena momentumnya memang saatnya mungkin buang barang. Tapi ternyata ketika dipelajari lagi itu untuk size saya yang dimana saya itu retail, bawa barang juga nggak seberapa, maksudnya adalah ya masih bisa lah kita untuk ngehold, padahal dia masih bisa naik kayak 1%, 2%, bahkan lebih tinggi juga masih bisa. Tapi karena saya itu terlalu ya nggak pede, ini kebalikannya over pede ya. Ini saya nggak pede, jadi over pede salah, terlalu takut juga salah. Ya jadi serba susah sebenarnya trading ini, makanya mencari kebenaran atau hal yang paling perfect dalam trading itu kadang-kadang susah teman-teman, karena
kalau ke over PD jadinya yang kayak tadi, loss juga. Kalau kita nggak pede ya kecepetan ya. Sebenarnya saya lebih senang yang kecepetan karena ujung-ujungnya take profit. Ya sebenarnya saya senangnya yang ini, tapi itu dia ketika ditarik ke belakang atau dievaluasi lagi, sebenarnya banyak momen-momen yang bisa dimaksimalkan. Tapi mungkin kenapa saya bilang ini kesalahannya karena murni sebenarnya ternyata ya waktu trading saya itu saya masih bisa hold seharusnya. Tapi ketika memang saya mungkin size-nya seperti kayak Mas Bekti, teman-teman yang memang equity-nya lebih jumbo, ya TP kecepatan juga nggak apa-apa, karena TP kecepatannya mereka pun anggap saja nih di saham kamu modal atau bisa dapat barang itu kayak se-M, terus satu tiknya atau sepersennya se-M kan udah 10 juta sendiri, ya nggak? Ya kan, se-M 10 juta sendiri, sepersennya bener, sepersennya 10 juta sendiri, ya 10 juta sekali trade kan ya udah gitu loh, gila banget nggak sih, ya kan? Jadi itu poin saya. Jadi TP kecepatan pun sebenarnya nggak masalah ketika memang ya sesuai dengan size kita bisa besar. Tapi kan kalau size kecil yang kayak saya nih, retail gini, sebenarnya kan bisa nebeng lebih panjang. Ini di saham ya. Kalau di forex dan kripto ya nggak terlalu ada yang namanya TP kecepatan ya. Paling kalau TP terus dia tiba-tiba kenceng, ya udah kita bisa kejar lagi karena entry-nya pun kita besar-besar dari bantuan leverage dan lain-lain. Tapi kalau di saham kan untuk dapat barang tertentu kayak pengen dapat akumulasi banyak atau pengen entry besar, itu kan tergantung dari equity kita, karena banyakan itu 1:1 equity-nya. Jadi punya modal 10 juta paling cuma bisa entry 10 juta, mentok-mentok kali 2 jadi 20 juta doang. Ya, itu pun kalau dikasih dari sekuritasnya modal limit tambahan ya. Nah, jadi ya TP kecepatan adalah hal yang paling relate dengan saya untuk ukuran retail yang di saham dulu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah over trading, di mana ini termasuk kesalahan ketika awal-awal saya trading, terutama di saham. Over trading itu ternyata justru mengganggu tradingan saya, karena justru over trading, namanya over trading ya, berlebihan tradingnya, jadinya akan membuat seolah-olah ada posisi, ada momentum. Wah, ini ada momentum nih, padahal enggak, karena ya over trading aja ya. Jadi over trading itu sangat-sangat mengganggu dan membuat ya perjalanan trading saya lebih panjang lagi. Nah, kemudian yang kelima, yang dimana saya udah sebutkan di awal juga sempet tadi, yaitu adalah kesalahan saya ketika trading adalah membandingkan dengan orang lain. Membandingkan di sini dari segi banyak hal, membandingkan dari strategi, membandingkan dari segi profit, membandingkan dari A, B, C sampai Z. Ya, jadi memang ketika saya membandingkan itu malah mengganggu yang saya sudah jalani. Misalnya kayak, oh saya udah punya nih suatu ilmu, atau saya udah lagi fokus ke ilmu tertentu, kemudian ngelihat, dia ternyata profit nih pakai cara ini, pengen ikut-ikutan pakai cara itu. Kemudian lihat lagi, dia nih kayak gini nih, ikut lagi kayak gitu. Jadi ya saya ngebandingin sekaligus kayak nggak pede jadinya dengan apa yang saya lakukan ya. Dan yang paling sering terjadi membandingkannya itu lebih ke arah, waduh dia dapatnya lebih banyak nih, padahal kita di saham yang sama. Terus equity juga ternyata kita 11-12. Ya jadi ngebandinginnya Jadi ya kayak gitu, kita ngebandinginnya karena equity-nya kayaknya sama nih kita. Terus ini kok dia profitnya lebih banyak, kok dia bisa lebih cuan, kok saya loss. Ya hal-hal seperti itulah, itu mengganggu tradingan banget. Pokoknya kalau kamu udah mulai membandingkan, udah kelar dah, itu benar-benar nggak ada habisnya. Karena apapun bisa dibandingkan, mungkin device, mungkin wah dia karena ini aku enggak, dia itu udah banyak lah. Dan kemudian kesalahan saya selanjutnya adalah tidak sabar dalam berproses, dimana di sini artinya saya itu sering banget itu nggak sabaran sama proses. Jadi misalnya nih, ya kalau lagi ya kayak marketnya boring atau marketnya lagi nggak bagus, itu saya kadang-kadang nggak sabaran. Nggak sabarannya itu adalah
Ya, saya buru-buru trading bug big book yang ujung-ujungnya sebenarnya balik lagi jadinya over trading, jadi memaksa kalau itu ada momentum. Cuma kan kalau kita tarik tuh over trading tuh banyak penyebabnya. Ada orang yang over trading karena memang ya dia emang suka trading aja. Dia bukan karena dasar apa-apa, dia emang suka trading aja. Oh, gampang nih nyari duit, trading lagi. Atau mungkin dia trading lagi karena oh habis loss nih, wah trading lagi biar cuan. Atau mungkin dia pengen balikin jadi dari loss jadi cuan gitu kan. Nah kalau saya ini adalah lebih ke tidak sabar dalam berproses, sehingga seharusnya itu nggak ada posisi, seharusnya itu lebih ke arah evaluasi. Ya saya selalu ingin mencari shortcutnya, gimana sih caranya biar cepet bisa profit, gimana sih caranya gini. Ya memang sih jadinya kan kita emang pengen lebih cepet ya, pengen lebih sat. Tapi ternyata satu hal yang saya lupa dalam trading ini buat kita teman-teman yang memang pengen banget untuk bisa menjadikan trading ini sebagai sebuah profesi yang menghidupi ya, jadi yang bisa hidup dari trading atau trading for living. Itu kita lupa bahwa untuk menjadi seorang trader yang beneran hidup dari sini, teman-teman, itu perlu proses. Dan dimana trader-trader yang sudah pengalaman dan trader-trader yang sudah proven bahwa dia bisa trading for living ya yang udah bisa hidup dari trading, bener-bener literally trading, itu mereka spend waktu 10 sampai 20 tahun di pasar modal ataupun di market apapun. Mereka spend waktu hampir 1 hingga 2 dekade untuk sampai di titik sekarang. Sementara saya masih anak 2017-an. Saya baru kayak mungkin sekitar 7 tahunan, dan itu pun 7 tahun tuh di awal-awal tahun bukan jadi trader tapi lebih ke ya fundamentalis, lebih ke ya yang investor ya. Jadi emang fokus tradingnya mungkin saya bisa bilang 2021 2022 baru fokus banget ya. Apalagi sekarang saya pindah instrumen lagi ke market forex, yang walaupun sebenarnya kalau kita trader itu di instrumen apapun sama aja, karena toh sama-sama pakai candlestick, pakai chart. Analisanya sama, orang-orangnya sama, manusia juga yang kita ajak trading. Ya kecuali di beberapa momen kayak forex itu bisa pakai robot, AI, tapi kan intinya adalah yang ngebuat itu masih manusia. Untuk algonya atau apapun kita masih melawan manusia. Nah, jadi ya selama kita menjadi trader, kalau kita ingin fokus dan ingin mendedikasikan diri agar bisa menjadi trader full time trader, ya kita harus sabar. Dan di sini PR-nya ya saya nggak sabaran ya, tapi ya udah itu kan kesalahan saya, jadi itu kesalahan berpikir aja, sehingga sekarang saya lebih kalem, lebih bisa harus mengakui. Dan dengan video ini saya anggap ini adalah penebusan dosa-dosa saya yang saya tidak akan ulangi mudah-mudahan ya. Jadi kalau teman-teman apa sih dosa-dosa atau apa aja kesalahan-kesalahan teman-teman selama belajar trading, teman-teman bisa saling sharing di bawah. Itu aja dari saya Yoga Arsana pamit.